Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Lukman dengan NIM 0301193203. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Pendidikan merupakan suatu kewajiban yang harus dipelajari bagi setiap manusia. Dalam pendidikan tidak ada kata yang membatasinya, baik itu pendidikan agama maupun pendidikan tentang dunia. Pendidikan agama, terutama agama Islam, sangat erat kaitannya dengan pondok pesantren, di mana pondok pesantren menjadi tempat kehidupan bagi santri dan sebagai sebuah lembaga pendidikan formal maupun non-formal yang dapat menghasilkan anak bangsa yang memiliki pendidikan yang berkualitas di bidangnya masing-masing. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia sebagai sistem pendidikan yang lahir dan tumbuh melalui kultur Indonesia. Pondok pesantren merupakan suatu komunitas pendidikan agama di mana kiai, ustadz, santri, dan pengurus pondok pesantren hidup bersama dalam satu tempat. Berlandaskan nilai-nilai agama Islam lengkap dengan norma-norma dan kebiasaannya masing-masing yang secara eksklusif berbeda dengan masyarakat umum yang mengitarinya. Kehidupan dalam pondok pesantren tidak terlepas dari kontrol yang dilakukan oleh pengurus pondok pesantren agar bisa membedakan suatu hal yang halal dan haram, wajib dan sunnah, baik dan buruk, dan sebagainya. Itu berangkat dari hukum Islam dan semua kegiatan dipandang dan dilaksanakan sebagai bagian dari ibadah keagamaan. Dengan kata lain, semua kegiatan dan aktivitas kehidupan selalu dipandang dengan hukum Islam. Ada berbagai bentuk peran yang ada dalam pondok pesantren atau perilaku santri yang bermacam-macam nantinya akan memiliki tanggung jawab yang berat, terutama dalam hal pantauan atau mengontrol sejauh mana santri berkembang dalam berperilaku. Di antara santri dengan pengurus pondok pesantren adalah interaksi individual atau personal dan kolektif atau kelompok. Maka dalam video yang singkat ini, secara khusus saya akan menjelaskan mengenai peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Sebagaimana yang telah ketahui bersama bahwa semenjak berdirinya pesantren merupakan pusat penyebaran agama Islam baik dalam masalah akidah atau syariah di Indonesia. Fungsi pesantren memiliki karakter tersendiri yaitu keislaman dan keaslian Indonesia. Maksudnya ialah sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus original yang memiliki ciri khas asrama atau tempat tinggal peserta didik yang disebut sebagai santri. Pendidikan pondok pesantren merupakan serangkaian proses belajar mengajar berasrama yang berlangsung selama 24 jam dengan tujuan menyiapkan secara sadar peranan peserta didik di masa yang akan datang. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan baik secara konvensional maupun sudah mengalami sentuhan metode modern. Menurut Agus Suntoyo, di dalam buku Atlas Wali Songo, usaha dakwah Islam yang dijalankan Wali Songo melalui pendidikan mengalami proses akulturasi dengan budaya dan agama sebelumnya. Pola dakwah tersebut adalah melalui pengembangan model dukuh yang semula merupakan lembaga pendidikan Hindu-Buddha serta padepokan yang merupakan lembaga pendidikan Kapitayan atau tempat bermukim para cantrik yang diformat sesuai ajaran Islam menjadi lembaga pondok pesantren. Sebuah pondok pesantren mempunyai komponen pokok yang menjadi ciri khas tersendiri. Yang pertama yaitu kiai. Kiai sebagai komponen sentral dalam suatu pondok pesantren. Yang kedua santri. Santri ini sebagai peserta didik atau anak dalam keadaan berkembang dalam pendidikan di pondok pesantren. Yang ketiga, masjid dan musola. Masjid dan musola ini adalah
sarana fisik sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan di pondok pesantren tersebut. Yang keempat, pondok dan asrama. Pondok asrama ini termasuk juga sarana fisik, eh, tetapi sebagai tempat tinggal para santri. Yang kelima, kitab kuning. Kitab kuning ini adalah sebagai materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Yang keenam adalah metode pengajaran bandongan atau al-ijenuh, ijazah, serta model pembelajaran utawi iki uku, yakni pola belajar di mana santri bisa mengetahui makna, kedudukan, dan fungsi masing-masing kalimat. Kiai mempunyai berbagai fungsi, diantaranya sebagai figur pimpinan pondok pesantren, sehingga kewibawaan, kepribadian, penguasaan ilmu agama, serta pengalaman kiai memberikan warna pada budaya dan lingkungan masyarakatnya. Kiai sebagai guru mengaji mempunyai banyak murid. Melalui murid atau santri itu tersebar karisma kiai di bidang keagamaan sekaligus budi luhur yang dituturkannya. Kiai juga memberi ilham kepada masyarakat sekitarnya dalam memecahkan persoalan. Dalam bahasa simbol pesantren, status kiai bisa diperoleh atau terjadi karena karomah atau suatu kemuliaan dari Allah dan barokah suatu kebahagiaan rohani yang dilimpahkan kepada orang lain, terutama anaknya dan santrinya. Status kiai dapat pula diperoleh melalui nasab atau garis keturunan. Istilah santri pada dasarnya muncul bersamaan dengan berdirinya pesantren di Indonesia. Santri yang dikenal sebagai penghuni pesantren bila dikaji tentu tidak akan terlepas dari figur seorang kiai yang membentuk kepribadian dan karakternya, serta sebagai lingkungan kehidupan selama menjadi santri. Pada awalnya, bentuk pengajaran pesantren adalah halaqah, yakni lesehan di mana seorang kiai duduk bersila di tengah-tengah para santri. Kiai tersebut membacakan dan menyimak kitab tertentu di hadapan para santrinya. Fungsi pesantren sebagai penyiaran agama atau lembaga dakwah tadi terlihat dari elemen pondok pesantren itu sendiri, yakni masjid yang dalam operasionalnya juga berfungsi sebagai masjid umum, yaitu sebagai tempat belajar agama dan ibadah masyarakat umum. Masjid pesantren sering dipakai masyarakat umum untuk menyelenggarakan majelis taklim atau pengajian, diskusi-diskusi tentang keagamaan, dan lain sebagainya. Keberadaan pesantren diperkuat dengan tradisi keilmuannya yang integral. Pada masanya, integralitas itu dapat dilacak pada pengembangan fikih dan alat-alat bantunya yang disatukan dengan fikih sufistik. Dengan kata lain, yang diutamakan dalam pesantren bukan hanya aspek pengalaman hukum atau aspek akhlak semata, melainkan pemekaran pengertian tentang kehidupan dan hakikat manusia serta kehidupan masyarakat. Di kalangan para santri masih berlaku budaya tawadu dan mohon doa restu dari sang kiai. Meskipun para santri memiliki pilihan untuk mengekspresikan nilai-nilai reformatif dan transformatif, mereka tidak bisa melepaskan diri dari identitas budaya santri yang ikhlas, tawadu, zuhud, dan waro'. Dengan budaya tersebut, mereka meletakkan kiai pada posisi yang harus dihormati. Peran pesantren yang menjadi dakwah Islam di Indonesia juga memiliki peran menjadi tempat yang mencetak para pendakwah atau dai. Sebagai besar dai di Indonesia adalah lulusan pesantren. Para dai lulusan tersebut turut serta menyebarkan ajaran-ajaran Islam dengan berbagai cara. Sebagian besar
Mereka menyebarkan Islam melalui media sosial, berceramah dari panggung ke panggung, dan lain sebagainya. Kemudian cara lain yang biasanya dilakukan santri dalam perannya sebagai media dakwah ialah dengan mendirikan pesantren sehingga pesantren yang dapat tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.